kita ketemu lagi di Talk is Fun bersama saya Tiffany Raitama. Kalau ngelihat outfit saya, yap sudah pasti kita akan berbicara mengenai perayaan Chinese New Year atau Imlek. Nah tahun ini Imlek katanya sih dilambangkan dengan kuda api. Berbicara mengenai Chinese New Year atau Imlek tidak hanya tradisi dan juga budaya dari etnis Tionghoa, tapi dari Imlek juga kita belajar untuk menghormati, menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana perjalanan perayaan Imlek di Indonesia? Kita simak dulu tayangan yang satu ini. Imlek merupakan perayaan tahun baru dalam tradisi Tionghoa yang menandai pergantian tahun berdasarkan kalender lunar. Di balik lampion merah dan suasana perayaan, tahun baru Imlek menyimpan makna yang lebih dalam. Makna Imlek ya Mbak Nadila ya. Makna Imlek pada dasarnya kalau kita melihat perjalanan tradisi budaya Tionghoa, baik itu di Tiongkok maupun di Nusantara, maka sebenarnya Imlek ini merupakan momen perubahan. Di mana kalau di Tiongkok dalam tradisi Tionghoa, Imlek itu menandakan pergantian siklus musim, menyambut musim semi, kemudian ini menandakan pergantian siklus alam dan juga kehidupan ya. Selain memiliki makna yang begitu dalam kultural, historis, spiritual, kemudian juga makna kekeluargaan dan saling menghormati, menghargai gitu ya. Tetapi juga ada beberapa tradisi-tradisi ini yang punya makna. Misal sembahyang leluhur. Sembahyang leluhur ini biasanya dilakukan malam pergantian tahun baru dan didahului oleh makan malam keluarga yang menyimbolkan kebersamaan. Seiring waktu, perayaan Imlek di Indonesia mengalami perubahan, dipengaruhi dari dinamika sosial, sejarah, dan politik yang berlangsung. Khususnya pasca reformasi dan penetapan Imlek sebagai hari libur nasional oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Setelah era reformasi, terutama ketika Presiden Gus Dur menerbitkan Kepres ya, tahun 2021 terkait dengan perayaan Imlek dan libur Imlek pada waktu itu, sehingga beliau disebut sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Ini juga membuat tradisi perayaan Imlek jauh lebih terbuka. Lebih dari sekedar perayaan, Imlek di Indonesia kini juga menjadi simbol akulturasi budaya yang kuat. Sehingga kalau kita lihat, Imlek di Indonesia itu sebenarnya contoh nyata dari akulturasi budaya, Mbak. Kita melihat nih tradisi Tionghoa yang berdialog dengan budaya lokal. Misalnya di Jawa saja, tradisi Tionghoa di Betawi gitu ya, di Jakarta gitu mungkin akan berbeda dengan tradisi Tionghoa di perayaan Imlek di Sunda, kemudian di Jawa Tengah, di Lasem, di Semarang, di Surabaya. Imlek di Indonesia bukan hanya tentang tradisi satu kelompok, melainkan tentang bagaimana keberagaman dirawat dan dirayakan bersama. Sebuah pengingat bahwa perbedaan bukan untuk dipisahkan, melainkan menjadi kekuatan bangsa ini. Nadila Aprilia, Ricky Maulana, Jakarta. Ya, perayaan Imlek di Indonesia adalah cermin bahwa perbedaan itu bukan harus dipisahkan, harus dikotak-kotakan, tapi justru sebaliknya ya, keberagaman dirayakan oleh seluruh bangsa. Kenapa mungkin kalau setiap perayaan Imlek saya bilang ingat Imlek jadi ingat Gus Dur, karena dari sosok seorang Gus Dur juga yang akhirnya memperbolehkan atau mengizinkan perayaan Imlek untuk dirayakan di Indonesia, sosok yang dikenal dengan Bapak Pluralisme gitu sudah hadir di Talk is Fun kali ini. Bagaimana kita bisa sampai di titik perayaan Imlek, ingat Gus Dur, sudah hadir Inaya Wahid. Hai Nay, apa kabar? Hai. Kita kongsi-kongsi. Kongsi. Makasih loh udah datang. Kalau kita bilang, aku selalu bilang gini, ingat Imlek, ingat Gus Dur, ya kan? Karena setelah puluhan tahun, 30 tahun lebih, kurang lebih ya, Imlek harus di tengah keterbatasan, dilarang segala macam. Akhirnya Gus Dur juga yang waktu itu memperbolehkan Imlek untuk dirayakan. Apa sih pemikiran Bapak waktu itu, Nay, sampai akhirnya oke gitu? Kayaknya singkat banget kan waktu itu pemikirannya, boleh nih gitu. Kayaknya sih karena disogok kue keranjang, enggak ya? Ya. Kue keranjang. Yang pasti Sama nggak jeruk. disogok angpau, Oh, itu jelas ya. Oh, pasti.
Jadi gini, kalau basically sebenarnya ini bukan soal Imleknya itu sendiri ya, tapi identitas gitu. Jadi identitas manusia Indonesia itu benar-benar beragam. Jadi apa namanya, Indonesia itu memang terdiri dari kumpulan manusia-manusia yang beragam gitu. Salah satu identitasnya adalah Cina gitu, keturunan Cina gitu. Nah, jadi saya nggak terlalu sepakat sih dengan kata-kata oh Gus Dur membolehkan. Ya sebenarnya harusnya emang boleh gitu, karena itu by default gitu kan. Nah, saya lebih sepakat dengan kata-kata Gus Dur mengembalikan itu, mengembalikan apa namanya, identitas itu menjadi identitasnya mereka lagi yang tadinya identitas itu nggak ada gitu. Jadi ini bukan hanya soal Imlek per se gitu ya, tapi bagaimana setiap orang di Indonesia itu boleh dan bukan boleh bahkan gitu, mereka memang terdiri dari identitas yang berbeda, dan ya udah mereka merayakan itu. Gitu. Oke. Apakah pengembalian identitas oleh Gus Dur itu tadi yang Nai sebutkan itu berangkat dari kegelisahan Gus Dur akan sesuatukah? Berangkat dari kesadaran Gus Dur bahwa itu adalah bagian dari identitas, itu adalah bagian dari manusia, nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain. Pelek ya. Gitu. Jadi nggak boleh ada orang yang menghapus identitas orang lain atau merendahkan identitas orang lain. Itu yang selalu dipercayain sama Gus Dur. Dulu pernah nanya gak sih Nay pada saat itu ngapain sih Pak gitu? Pernah? Gus Dur kan udah melakukan itu jauh sebelum ini ya, sebelum apa namanya jadi presiden gitu. Jadi Gus Dur itu sudah melakukan pembelaan terhadap kemanusiaan jauh sebelum beliau jadi presiden. Jadi contohnya waktu ada seorang apa namanya Cina gitu ya, yang Konfusianis gitu, Konghucu yang mau menikah terus nggak diperbolehkan oleh hukum Indonesia gitu, waktu itu masih di bawah Orde Baru. Sekarang juga enggak ya? Oh, enggak. Itu apa namanya, Gus Dur tuh nemenin tuh si Pak Budi dan pasangannya yang saat itu nggak boleh dapat apa legalitas pernikahan karena mereka agamanya tidak tercantum gitu dari bagian si 5 agama resmi Indonesia gitu. Nah ya udah itu, jadi Gus Dur sudah punya apa ya, memang dari awal Gus Dur itu sangat percaya bahwa identitas manusia ya memang harus dihormati apapun identitasnya gitu. Tapi Gus Dur tuh ada keturunan Cina di sini? Ngakunya sih gitu. Iya kan ngakunya gitu. Ya. Katanya keluar apa marga Tan. Sehnya Tan. Iya kan? Setan. Ini Gus Dur yang ngomong, Gus Dur sering banget ngomongnya gitu. Sehnya Tan, gitu, setan. Tapi yang menarik, jadi suatu ketika Aku nggak ngomong loh anaknya. Iya, bukan aku juga cuma ngutip Gus Dur. Coba kalau bermasalah silakan tanya langsung ke Gus Dur. Apa namanya? Waktu suatu ketika kami lagi di Amerika terus ketemu seorang apa ya, dia tuh pegiat apa namanya kebudayaan Cina di sana. Orang Indonesia apa namanya kalau bahasa sekarang mah Cindo gitu ya. Nah itu dia cerita, dia akhirnya memutuskan untuk ke Cina untuk ngecek beneran gak sih yang diomongin Gus Dur gitu. Dan ternyata suatu ketika pada saat Gus Dur jadi presiden itu, pemerintah lokal Cina itu di satu daerah yang dibilang sama Gus Dur, oh ya ini ancestor saya dari situ gitu. Dicari dan beneran ada gitu. Dan itu jadi site ya, si rumahnya ancestor Gus Dur itu jadi site ya. Oke. Boleh nanti dicek aja saya sendiri juga nggak tahu karena kan saya berdasarkan ceritanya bapak itu ya, jadi nggak tahu deh, tapi ya dia nunjukin foto gitu, tapi itu menarik buat kami. Gitu. Oh oke. Benar nggak Nai tidak suka menyebut etnis China ini dengan Tionghoa? Bukan nggak suka, tapi persoalannya gini, kita itu di brainwash dengan kata Cina itu konotasinya buruk selama si 30 tahun itu gitu ya. Salah satu cara untuk membuat supaya identitas kecinaan itu hilang gitu. Ya salah satunya adalah narasi yang membuat Cina itu nggak boleh gitu. Itu sesuatu yang buruk. Jadi nyebutnya bukan aja. Konotasinya negatif. Nah, Cina kan ya nama Cina gitu. Itu identitas. Jadi itu dia netral.
Jadi saya cuma pengen mengembalikan itu kembali menjadi kata yang netral. Bahwa itu menjadi buruk ya karena ada orang-orang yang melekatkannya dengan narasi negatif. Gitu. Oke. Melihat nggak ada perbedaan Imlek sebelum dan sesudah tidak ada Gus Dur? Apakah sekarang lebih Makin rame. makin meriah maksudnya? Iya makin rame. Bahkan kalau menurut saya sering banget kayak lihat di mall terutama ya gitu. Pas Imleknya kan libur tuh. Itu bener-bener orang tuh makan bareng sama keluarga. Terus saya kayak beberapa kali saya lihat fotonya teman-teman saya. Mereka ini kayak bukan orang yang merayakan Imlek ya. Tapi ya udah mereka menikmati gitu. Jadi kayak sekarang tuh itu jadi sesuatu yang ya udah siapapun bisa menikmati, minimal kan kita menikmati liburnya dan diskonnya ya kan, gitu kan? Itu yang paling penting, bener, libur dan diskon itu dua itu ya. Minimal lebih bagus aja kalau dan angpaunya kan gitu. Ya kan? Tapi keluarga Gus Dur ngerayain Imlek gak? Kalau dibilang kami merayakan Imlek enggak, tapi ya itu tadi karena hal tersebut itu jadi sesuatu yang akhirnya kami selalu dapat undangan makan enak. Kalau pas lagi Imlek semua orang dengan senang hati mengirimkan kue dan segala macam. Dapat angpau. Ya sayangnya mulai tahun ini kayaknya saya udah nggak mungkin dapat angpau. Ya. Sudah tidak single, nggak bisa dapat angpau lagi. Ngasih angpau deh. Ngasih angpau. Untungnya ya tadi itu saya nggak ngerayain Imlek, jadi saya nggak perlu ngasih angpau. Setelah pas Lebaran deh. Iya. Oke, kalau kita ngomongin Gus Dur adalah sosok yang kalau minjem katanya Nay kan Gus Dur itu mengembalikan ya, bukan dia lebih suka mengembalikan bukan yang memperbolehkan atau mengizinkan kan, karena ini dikembalikan lagi identitasnya. Otoriter amat kesannya kayak, aku melakukan sesuatu untuk kalian. Gitu. Tapi Bapak itu kan ya memang sosok keberagaman, pluralisme gitu. Tapi enak gak sih jadi anaknya Gus Dur? Itu ketahuan. Enak jadi anak Gus Dur? Enggak. Pas Bapak jadi presiden, enak gak? Enggak lah, jelas enggak. Bebannya berat. Dan banyak orang, terutama saat itu ya, peralihan dari 30 tahun di bawah satu rezim, nggak semua orang sebenarnya menginginkan demokrasi sebagaimana demokrasi yang semestinya gitu. Yang semestinya gitu. Jadi challenge-nya banyak banget, semua orang yang berusaha menghentikan itu banyak banget gitu ya. Jadi itu nakutin gitu. Nakutin? Kita pikir enak loh jadi anak Gus Dur, enggak lah, ya presiden. Gitu. Ada satu teman saya kalau setiap kali saya misalnya lagi curhat kayak stres gini-gini gitu-gitu segala macam, dia akan selalu bilang jadi anak Gus Dur kok minta hidup enak gitu. Emang jadi anak Gus Dur hidupnya enak banget. Artinya banyak beban, banyak saya nggak tahu kalau anak presiden yang lain, tapi kalau iya maksudnya saya kan nggak bisa ngomong atas sama anak presiden yang lain. Emang nggak pernah nanya sama anak presiden yang lain, enak gak jadi anak presiden? Iya, kayak misalnya, ya karena gini, pembelaannya Gus Dur itu kan kepada rakyat ya gitu. Jadi itu susahnya. Kalau yang lain gimana? Ya saya nggak tahu kalau yang lain. Tapi apa yang paling karena kan ya bulan-bulan ini kan masih berdekatan dengan Haul Gus Dur ya. Ya. Apa yang paling dikangenin? Konsistensi. Malah banyak orang selalu bilang Gus Dur itu nggak konsisten pada saat jadi presiden, sering bikin kebijakan-kebijakan yang kemudian beda-beda ya. Tapi menurut saya itu adalah bentuk konsistensi pada nilai, pada vision. Cara selalu bisa ganti. Menteri kalau nggak sejalan ya udah bisa diganti. Apalagi kalau kemudian menterinya itu karena ada keharusan perjanjian politik misalnya gitu kan. Ya udah gitu, itu selalu bisa berubah kapan aja, tapi value-nya
visionnya itu nggak berubah. Oke. Gitu. Kalau ya hidup bersama Bapak gitu ya pastinya sebagai seorang anak terlepas dari Gus Dur atau presidennya pada saat itu. Kalau Gus Dur gitu ya ada di masa yang sekarang gitu, kira-kira apa pemikiran tentang Indonesia yang sekarang? Sebenarnya kalau mau yang menarik itu adalah kalau kita baca pemikiran Gus Dur gitu ya, ide-idenya, konsep-konsepnya tentang demokrasi, tentang apa yang terjadi di Indonesia hari ini gitu ya, di Indonesia pada saat itu waktu Gus Dur ngomong itu plek kayaknya menggambarkan hari ini gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu ditanya, andai kata Gus Dur hari ini masih hidup, itu semua bisa pembacaannya itu sama. Kayak kalau kita baca tulisan Gus Dur masa lalu ya, yang nggak mungkin sekarang gitu. Itu kayak, ini kayak Gus Dur masih hidup dan dia lagi ngomongin kondisi sekarang hari ini gitu. Jadi ya konsepsi misalnya tentang pertanyaan apakah misalnya demokrasi hari ini beneran demokrasi nggak sih gitu. Atau kalau yang bahasanya Gus Dur adalah demokrasi seolah-olah. Kayaknya sih demokrasi, tapi beneran apa nggak tahu deh. Demokrasi bukan naik. Nggak tahu deh. Kalau Gus Dur ada sekarang mungkin tampil di Mens Rea kemarin nggak tuh? Nggak, kayaknya lebih lucu karena apa Gus Dur. Lebih lucuan Gus Dur ya daripada Panji ya. No offense Bang Panji. Oke, kalau sekarang mungkin dinamika setiap masa itu pasti kan selalu ada gitu. Tapi kalau sekarang mungkin Nay bisa curhat sama Bapak gitu, apa yang mau dicurhatin? Apa yang paling jadi concern? Ya kondisi kita hari ini, kondisi Indonesia hari ini, yang untuk banyak orang itu nggak baik-baik aja. Untuk banyak orang. Buat Nay baik-baik aja nggak? Enggak. Enggak. Kalau buat saya jelas ini bukan healthy relationship gitu ya antara negara dan rakyatnya gitu. Undang-undang yang banyak muncul adalah undang-undang yang kemudian punya potensi besar untuk kemudian kita balik ke masa sebelum reformasi gitu. Jadi ini kita, kalau saya pribadi, saya sih ngerasa kayak ini balik lagi gitu. Pengen jadi presiden nggak sih, Nay? Enggak. Kenapa? Obviously enggak. Bebannya gede banget. Enggak ada yang bisa disalahin kecuali diri sendiri. Kalau hari ini saya bisa nge-roasting banyak orang. Kalau saya jadi presiden saya nggak bisa nge-roasting. Satu-satunya orang yang bisa saya roasting adalah diri saya sendiri. Gitu. Oke, di perayaan Imlek kali ini apa yang mau disampaikan untuk masyarakat, khususnya mereka yang merayakan Imlek gitu? Untuk yang merayakan Imlek ya pertama selamat Imlek gitu ya. Tapi mungkin untuk mau ngingetin aja bahwa Imlek yang hari ini kita rayain di mall-mall, di gedung-gedung pertemuan, di hotel-hotel dan segala macam, jujur aja tidak terjadi begitu saja. Gitu. Ada perjuangan besar di situ, ada teman-teman sebelumnya itu nggak punya hak untuk bisa ngerayain itu gitu ya. Jadi saya sih berharapnya itu tetap diingat, sekaligus mengingatkan bahwa oke, sekarang saya udah bisa ngerayain Imlek, tapi masih ada banyak orang Indonesia lain yang yang belum bisa sebebas orang-orang yang udah ngerayain Imlek atau kelompok-kelompok lain yang udah ngerayain Imlek. Jadi mungkin pertanyaannya apa yang bisa kita lakuin untuk make sure bahwa yang lainnya juga bisa sebebas yang udah bebas untuk merayakan identitas mereka, apapun identitasnya. Apapun identitasnya, Imlek tidak hanya sekedar selebrasi atau perayaan, tapi bagaimana perjalanan, bagaimana kita merawat keberagaman, itu value yang kita bisa ambil dari seorang Gus Dur dan bisa kita maintain gitu ya ke depannya ya. Oke, terima kasih
Inai Thank Wahid, you. Nay, terima kasih sudah hadir. Meriah sekali hari ini. Angpau ya? Oh bukan. Ya, aku nungguin angpau dari Kak Tiffany. Oke, terima kasih Nay. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya di lain waktu ya. Ya. Sukses terus untuk Nay pastinya. Thank you. Dan saya Jida Talk Islam masih akan kembali dengan keberagaman Imlek lain ya. Tetaplah bersama kami. Thank you Nay. Nah, sio yang mendapatkan tantangan di tahun ini ya jeng jeng ya, yaitu sio tikus, kemudian sio kerbau, ayam, kemudian kelinci dan kuda. Ya, jadi tikus, kerbau, ayam, kelinci dan kuda ini adalah sio yang mendapatkan ujian kenaikan kelas.